dan nilai kerugiannya yang menyakitkan. Lumayan. Nggak pensiun dini kan. Oh. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah hari ini gue ada jadwal ngonten ke salah satu hobis yang punya megatank dan punya koleksi yang luar biasa banget. Tapi habis kena musibah dan musibahnya cukup besar nominal kerugiannya. Tapi sebelum itu, tadi mau berangkat konten seperti biasa. Tapi gue begitu sampai sini jemput kameramen, tiba-tiba ada ulahnya duet tato di sini. Sampai niat banget ninggalin motornya untuk meracuni sekaligus bungkus paksa kalau di judulnya. Jadi prosesnya gimana dia taruh di sini dan tiba-tiba kenapa ada di sini? Coba teman-teman lihat di kontennya Duet Tato, udah naik channel kontennya. Hari ini kita mau konten, kita mau kontennya berbeda. Sekalian ngetes ini. Goldwing 1800. Kita konten. Kalau gue pribadi, kalau memang cocok ya nggak usah tukar ikan pun kita gas. Ini bisa buat kita road trip, gerbek-gerbek hobis ke jauh-jauh. Sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, mana-mana lebih enak menggunakan motor. Jadi kameramen di belakang, gue di depan, udah gas. Yang penting kita coba dulu handling dan juga adaptasinya. Kalau adaptasinya kita bisa menguasai motor sebesar ini, kita gas nanti konten-konten ke depan kita pakai. Seperti itu, oke? Ikutin terus. Nah, sahabat Jemvlog, jadi ini kita persiapan, sudah mau jalan ke rumah salah satu hobis yang ada megatank-nya, standar safety riding dulu lah. Celana panjang, sepatu, helm gitu kan. Baru kita mulai riding. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. Nah, sahabat Jemvlog, sekarang kita sudah di rumahnya Chris dari Longhu 999. Jadi ini yang aku tadi cerita di rumah bahwa ada kabar duka ya kok. Iya. Dari megatank ini. Bener. Ceritanya tuh kayak gimana kok? Jadi awal itu mungkin gua terlalu menggebu-gebu. Siap. Oke. Karena media itu kan gua semua pakai baru. Siap. Terus tuh kalau nggak salah tuh sebelum Imlek, H-2 sebelum Imlek. Oke. Nah, terus kan kemarin pertama awalnya kan si Kak Nas nih. Oke. Nah, si Kak Nas ini ada beberapa yang lolos ke sebelah pompa. Oke. Terus pompanya mati, gua nggak tahu. Nyangkut di pompa. Nah, karena pompanya kan otomatis tuh. Siap. Begitu di ada objek, dia mati sendiri. Iya. Ini nggak jalan nih. Pas gua balik loh, kok ini nggak jalan pompanya. Ikan udah sempat ngap-ngap kan. Oke. Nah, waktu itu gua lagi keluar kota, begitu ke CCTV, wah ini udah nggak iya. Ikan udah pada kayak berontak gitu. Siap. Nah, begitu balik, pas gua cium, ini nggak asing nih, amoniak bom. Oke. Nah, begitu amoniak bom, Oke. langsung gua sama beberapa tim pindahin ke ruko, ke fiber. Oh, pindahin ke tempat pindahin ke ruko, ke sebelumnya. fiber. Setelah itu beberapa ikan nih masih selamat nih. Siap. Kayak yang lins, oke? Bisa selamat ya? Lins selamat, makanya gua hokinya itu. Masih hoki ya? Masih hoki, lins Oke. gua hoki. Terus habis itu Lithodora selamat, Granul, Oxydra Sneaker selamat. Oke. Yang unik-unik semua juga? Yang unik mati, Baramundi sempat seminggu di IGD. Oh, direkondisi ya, gua colok oksigen, tapi lendirnya itu mungkin udah sempat keinsang. Oke. Nah, jadi nafasnya itu udah ngap-ngapan. Terakhir gua colok oksigen, wah ini udah nggak iya, udah kebalik ya wes lah. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, dan ini sekali lagi ini untuk pembelajaran kita bersama ya. Benar. Jadi human error ataupun musibah apapun tidak terlepas bisa menimpa siapapun ya. Benar.
nggak terduga. Nah, jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang satu ke yang lain, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita mau lihat yang sebelumnya dulu. Oke. Biar lebih nyesek. Boleh. Aman. Bercanda. Sebagai jejak juga. Iya, jadi kita lihat isi dari Megatank ini sebelumnya. Ini nih. Kan teman-teman banyak banget berarti yang menjadi korban. Bener. Jadi sampai sesepi ini. Lumayan sih. Sampai, Sepi. Ya sepi lah ya. Hampir 25%. 25-30%. Dan nilai kerugiannya yang menyakitkan. Lumayan Menyakitkan. banyak juga. Nah, kalau jadi kita kalkulasi. Ketika memang Katnes ini lewat dari chamber, kena ke pompa mati, oksigen ini nggak membantu ya, Ko? Oksigen ini kan aerator. Oh iya, Aerator pure kan. Aerator pure itu secara teknis Oke. itu mungkin cuma kadar oksigen murninya itu paling ya 15-20. Itu pun kalau benar-benar lu pecahin pakai kayak diffusernya atau apa, yang terlarut itu mungkin cuma ya 15-20%. Sebenarnya dengan kapasitas ikan waktu itu banyak, air yang udah sempat parameternya udah sempat rusak, ibaratnya gitu, amonianya lebih tinggi kan, ya pasti udah nggak terkejar. Nggak terkejar. Jadi pada saat itu Koko langsung lakukan langkah evakuasi ikan. Itu udah pertama. Evakuasi ikan, kemudian berarti masih ada yang disisakan di sini atau semua benar-benar dikosongin? Semua gue pindahin karena waktu Imlek kan gua mau balik ke kampung halaman tuh. Siap. Jadi mau nggak mau ini kan nggak ada yang jaga, nggak ada apa. Gua pindahin ke galeri gua dulu. Untuk pertolongan pertamanya. Kemudian ini kan kemarin itu sempat dilakukan pensterilan berarti ya? Bener, gua sterilin pakai ozon dari Kogani. Dari Om Gani yang di Bandung teman-teman, yang masternya luar biasa. Ya. Nah, jadi tuh setelah dilakukan sterilisasi dan segala macamnya itu, kemudian baru mulai satu persatu ditaruh. Ya benar, gua step by step. Jadi benar-benar dikeringin dulu semua tadinya? Dikeringin, gua jalanin sekitar 1 bulan tuh. 1 bulan gua jalanin, itu nggak ada ikan. Habis itu gua masukin ikan yang pertama buat gua tes tuh si red faveng, caviar shortbody, sama belida. Belida. Tadi dia udah mau tunjuk ke lins, gua udah gemeter. Dites ke lins. Lins hari keduanya. Beneran? Ya, setelah gue masukin ini, 1 hari, gue lihat cyclingnya udah oke, gue masukin lens. Kenapa gue masukin lens? Karena di fiber gue itu beberapa ikan yang lumayan juga udah jadi korban dia. Sisa ekor, sisa kepala. Udah mengganas lah. Udah mengganas, jadi mau nggak mau gue pindahin juga. Wow, satu hal, ya nggak ada yang mau lah musibah. Benar. Tapi, izinnya kok. Iya. Banyak yang bilang lens itu rentan. Benar. Banyak teman-teman yang pernah pelihara pun sempat gagal. Ya. Walaupun di tank yang tidak terjadi musibah. Iya. Tapi di sini lensnya dipindah sana pindah sini. Udah 4 kali pindah. Wah. Udah 4 kali pindah. Tapi kalau teman-teman, kalau aku pribadi lihat secara langsung, lens ini jauh lebih gemuk, kekar. Ya, rakus, bagus. Kekar banget. Jadi di balik itu masih ada hikmat ya. Masih ada hikmahnya. Ini sekarang jadi alfanya di sini. Oh, ini jadi alfa. Sama itu mungkin bakal jadi alfa, udah mulai ngusir. Nah, ini yang waktu sebelumnya diadaptasi di galeri. Ya benar. Jadi yang kemarin itu 2, yang golden yang dimasukin. Benar. Habis itu kan sisa 1 tuh yang direkondisi dulu di sana. Ya, galeri benar ini. Ini yang masih karena digabung kemarin itu jadi selamat nih. Selamat. Nah, ini jadi golden barramundinya masuk ke sini. Nah, jadi menghitam juga. Dari awal memang udah hitam. Oh, begitu datang ya. Jadi, gua memang tertarik dengan model kayak gini. Makanya yang kemarin Koko punya waktu mutasi, gua bilang nggak apa-apa deh, gua ambil deh. Nah, karena dari supplier gua itu dia bilang yakin lu mau yang kayak gini. Soalnya banyak kan orang mayoritas suka yang clean, yang bersih. Nah, mungkin selera pasti beda. Kalau gua demennya ini karena gimana ya, nggak ada yang kembar kan coraknya. Iya. Terus
malah gua sekarang gua takut dia balik normal gitu, sayang gitu loh. Oke. Nah, kemarin ekornya sempat hitam, pas gua pindahin ke sini hitam, mungkin stres lah atau apa. Ini udah mulai balik lagi, sisa dikit. Oh. Cuma ya gua harap dia bisa stay seperti ini sampai ukuran maksimumnya lah 1,5 meter atau apa udah oke. 1,5 meter. Bisa. Oh ya? Wow. Tapi ini aktif banget semuanya di sini ya. Ini aktif lumayan. Nah, lens ini gua pindahinnya juga awalnya was-was kok. Oke. Gua nggak pakai bius. Oke. Gua nggak pakai bius, gua bener-bener pindahinnya itu oksigen, air bagus. Oke. Habis itu mungkin karena dekat juga jarak gua. Oke. Jarak dekat, pindahin, gua cek parameter air udah oke, langsung cemplung aja dah. Karena di plastik itu udah bocor kok. Udah berontak banget Udah lah. bocor. Wah, lapis 6 waktu itu. Iya. Bocor. Ini nggak kebayang bagaimana ribetnya Ya, lens. pemindahan ikan. Lensnya yang katanya rentan, kemudian ikan-ikan arwana yang besarnya segitu. Ini pasti sudah ada dekompresi karena adanya ketebalan kaca ya, Go. Benar. Aslinya pasti lebih besar. Benar. Habis itu granulosus, oksidoras, habis itu litodoras. Itu kan sisiknya semua tajam-tajam. Iya. Nggak gampang mindahinnya. Kalau ini awalnya gue pernah kejadian belajar dari pengalaman ya. Siap. Waktu dia masih size kecil lah, Oxydoras nigernya gue pindahin, gue kira seperti lele biasa. Oke. Muter pegang udah aman. Begitu gue pegang ternyata bagian lengannya ini dia mau capit gitu loh. Mungkin pertahanan diri dia itu. Begitu dia capit, dia goyangin badan. Mungkin fungsi yang Gerigi itu. Iya, gerigi-gerigi itu. Majuin. Sempat ya sobek juga. Nah, berikutnya gue udah pindahin pakai sarung tangan gitu loh. Nah, jadi memang itu harus diperhatikan. Jadi tapi sebelum dan sesudah terjadi musibah itu, kalau yang aku perhatikan, ini semua air jauh lebih bening dari yang pertama ya. Jauh banget. Jauh lebih bening. ada modifikasi Oke. dan additional tambahan untuk si filternya. Oke. Bukan endorse ya, bukan apa ya. Oke. Gua tambahin tuh ada tambah Mountain Tree yang Lotus Gen 3. Oke. Terus habis itu gua ada pasang juga ini Ojon dari Kogani. Oke. Karena sebelum gua pasang juga Kogani gua sering tanya dulu nih. Oke. Ibaratnya gua mau tahu pendapat dia nih di Ojon tuh teknisnya gimana. Oh, oke. Terus gua cari second opinion, third opinion, fourth opinion, gua cari dulu nih semua. Oke. Gua cari, gua rasa berarti fungsi gua ini bukan jadikan si Ojon ini supaya tiap hari cycling, bukan. Oke. Tapi gua jadikan Ojon ini sebagai, ya karena gua punya kejadian dulu yang karena amonia bom, Oke. gua jadiin ini sebagai nyawa cadangannya gitu loh. Oke. Begitu air ada masalah, gua tinggal nyalain. Oh. Karena kan dia memang masuk akalnya itu kalau hitungan kimia kan dari Ojon O3 dia terurai jadi O2 oksigen. Nah, O3 itu kan bunuh amonia sama ya materi-materi yang ada di dalam air, kandungan air gitu loh, untuk sterilkan. Mengapa itu? Dia mengurai. Mengurai dan juga melakukan kalau menjadi oksidasi bahasa mengoksidasi. Ya. Mengoksidasi beberapa kimia-kimia berbahaya yang ada di kandungan air. Nah, jadi iya tadi itu aku baru mau nanya. Setelah Koko mengalami kejadian itu, menurut Koko ketika ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, pompa mati di luar pengetahuan mereka, kemudian listrik mati di luar kuasa mereka, ataupun ada trouble tengah malam jam 2 pompa tiba-tiba konslet, error, ataupun biasanya kalau pompa itu suka terjadi di pompa-pompa besar itu impeller ya? Iya benar. Impeller bukan peler. Apa? Implant apa? Impeller atau impel? Oh itulah teman-teman coba. Terlalu cepat gue ngomongnya. Itu kan suka bermasalah. Kadang kan langsung langsung mati dia. Langsung mati, dia otomatis. Kalau putarannya bermasalah itu si im itu kan. Si impeller itu si pelernya. Dia udah salah ngomong lagi. Nah itu menurut Koko sendiri apa yang harus teman-teman lakukan pada saat itu? Pro dan kontra karena situasi dan kondisi orang itu kan masing-masing beda. Siap, betul. Jadi kalau gua pribadi nih, Oke. kalau misalnya terjadi hal yang sama lagi, Siap. sekarang gua udah standby 2 pompa. Oh, oke. 2 pompa. Jadi begitu satunya ada error, di sana screen-nya MCB sana gua udah set alarm kalau misalnya di sini nggak ada detect gerak, di sana bunyi. Oke. Oke, gua tinggal pindah steker. Oh, oke. Pindah MCB sana matiin yang utama, jalankan yang cadangan sementara. Sambil bawa ini ke servis besoknya. Oh, jadi memang double pompa itu penting. Satu. Terus kedua, makanya tadi gua bilang Ojon ini untuk ini kebetulan cocok. Gua nyalain kan dia pisah listrik tuh, bukan ke pompa. Jadi si Ojon itu udah ada oksigen konsentrat, terus dia ngubah Ojon bla bla bla. Gua begitu ada bahaya atau ada urgent, gua tinggal colok listrik,
gua nyalain udah selesai muter. Kan takutnya tengah malam juga gimana ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa. Iya. Nah, kalau pas gua keluar kota, gua biasa nyalain cuma oksigen konsentratnya. Oh, jadi ozonnya enggak. Ozonnya enggak, karena Karena ozon ada pilihannya itu di awal. mesinnya ya. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar oksigennya aja yang dinyalain. Iya. Karena memang yang Om Gani melalui Ko Freddy lah kalau di rumahku ya. Ini juga Ko Freddy yang datang tuh. Oh, ini Ko Freddy juga yang kerjakan? Iya. Oke. Nah, jadi kalau di rumahku Ko Freddy, karena memang dia yang paham-paham pengaplikasiannya kan, hitung-hitungan secara matematikanya lah, ORP. ORP-nya gitu untuk ikan, Ko Freddy yang lebih menguasai. Tapi memang di dalam mesin itu sudah ada oksigen konsentratornya. Ada. Kalau yang di pasaran banyak yang aku cari tidak ada. Biasanya Ozon UV, sendiri. Ya, ozon dari UV ubah ke ozon. Ya, ozon sendiri. Bener. Habis itu oksigen sendiri. Ya, jadi harus di digabung paralel. aerator di paralel, terus habis itu dorong pakai air pump. Ya, nah ini tinggal nyalain sih sebenarnya nggak ribet. Tapi nggak pensiun dini kan. Hampir. Gue pernah merasakan soalnya kok. Apalagi dalam arti itu gua gini loh, pas begitu mati, siap. ya untungnya Masih ada untung loh. ya kita positif thinking ya. Orang-orang sekitar itu kayak support, ya udahlah, memang belum jodoh lu atau apa, lu berdamai diri dulu, nggak usah mikirin dulu. Temen gua yang bantu gua di galeri juga udah, lu liburan dulu, nggak usah mikirin dulu. Pokoknya semua aman, lu mikirin ntar balik, lu udah rasa lu pengen ngomong, pengen ngobrol, baru lu start. Oh ya wes, gua berdamai ya, dalam arti ya setiap manusia itu juga ada mungkin mundur selangkah buat maju 2 langkah. Wih, mantap gitu. ini. Jadi mundur selangkah itu mungkin gua kejadian seperti ini, gua belajar, maju 2 langkahnya itu gua berani untuk beli untuk keep ikan yang lebih bagus lagi atau ikan yang apa lagi, tapi dengan persiapan yang lebih matang daripada sebelumnya. Oke, siap. Gitu sih. Nah, jadi tuh Golden Baramundi yang di rumah mau taruh sini kok, biar rame. Nggak apa-apa. Soalnya Kita juga gak enak lihatnya sepi ya. gua ada datang lagi. Oh siap. Oh ada datang lagi. Ada. Jadi minder gue nawarin. Karena udah berdamai, memang ikan tuh gua favorit gua kan. Siap. Nah jadi kebetulan juga ada teman-teman lain yang nitip. Kalau masukin lagi dong, gua mau nitip. Ya udah, lu orang mau berapa? Oke lah, pas lah. Gua tanya suppliernya, masih ready nggak yang warna ini? Oke, masih ready. Gua jadi anggap aja gua kasih lu bonus 1 ekor deh. Oh ya udah, buat lu keep. Karena dia begitu kena ini, karena gini, gua ke teman-teman juga tetap gimana ikannya, aman nggak? Begitu juga perlakuan dari si supplier ini ke gua. Gimana ikannya? Ada ripetnya? Ada kendala di mana? Ada apa? Jadi gua ceritain. Ya wes deh, gua kasih lu 1 ekor, udah lu nggak usah sedih lagi, lu fight lagi, lu comeback stronger atau apa, ayo kita main lagi gitu. Oke. Jadi ada estafet kebaikan ya. Ada. Banyak teman-teman yang support juga kok. Luar biasa. Gua kan chat lu, curhat juga sama lu kok. Aku yang dicurhatin jadi Gua juga bingung. curhat sama lu. Aku jadi, waduh, ini benar-benar apa yang kurasakan dulu. Cuman memang aku punya nggak semahal ini. Sama kok. Jadi bagi gua tuh sekarang ya prinsip gua itu ikan murah dalam arti harganya ya. Betul. Ikan murah juga belum tentu jelek. Betul. Terus ikan yang harganya wow itu juga belum tentu semua orang suka dengan ikan ini, terlepas dari harganya. Iya. Karena ada yang kayak, oh gua punya uang segini, tapi mungkin gua belum worth it buat beli yang ini. Karena gua nggak gitu suka. Tapi begitu ada yang sanggup, harusnya pas dia mau beli ini, kebetulan dia ada lebih, memang dia bener-bener mau, dia bakal cari uang ini buat beli ini gitu loh. Jadi harga itu sebenarnya relatif lah. Ya. Kalau gua sekarang yang udah kena musibah seperti ini, baru tahu, ya inilah dunia ikan. Inilah dunia ikan. Dunia hobi. Ya, kita nggak tahu musibah mau timpa siapa dan kapan. Jadi ya kita tetap berdamai lah dengan diri sendiri. Nah, setelah izin nanya nih kok, setelah kena bom amonia yang begitu luar biasa menurutku ya, karena kan memang itu pompa tidak jalan dan segala macam, air hanya diaduk-aduk di dalam main tank. Benar. Dan juga mungkin ada ikan-ikan panik yang kobek-kobek pasir-pasir, makin belum lagi pasti amonia yang bawah yang udah terendap, dia naik lagi. Karena kalau misalkan dia kekurangan oksigen, ikan dasaran ini tidak akan senyaman ini. Benar. Gerabak-gerubuk. Dia akan gerabak-gerubuk, terus habis itu beberapa batu juga, kok lihat ada beberapa yang udah mulai copot. Yang gua suspek mereka nabrak itu kenapa? Karena badan itu ada bekas luka. Nah, itu akan membangkitkan lagi amonia yang tersisa di bawah, di dasaran. Selain lendir dari ikan. Nah, jadi
apa yang koko lakukan ketika memang dia setelah kena amonia bloom? Takutnya kan dia nggak mau makan, mogok makan yang cukup lama, kemudian balik lagi ke dia punya fisik yang tidak kuat jadi ya gitu. Ya, jadi waktu kita ngomong pas udah kena amonia bom, kita karantina, kan kita mau dia rekondisi balik kan gitu. Rekondisi balik, itu gue diemin, gue puasain, gue bener-bener itu oksigen, gue ada 3 tabung, itu gue rasa sehari 3 tabung ini habis, ganti lagi nonstop. Nonstop buat jaga, terus habis itu gue bener-bener ganti air, pakai air, waktu itu gue pakai air gunung langsung. Sama air yang di galeri itu kan, yang ada yang RO yang endap, gue langsung bersihin, gue langsung ganti. Jadi per hari itu, yang pertama ganti 60% ada, 60%, habis itu besoknya, begitu udah oksigen pun, ganti lagi 25%. 20%, 10%, sampai bener-bener ikan ini udah gerak, kita kan bisa tahu nih ikan sakit, ya dia markir. Tapi begitu ikan udah sehat itu kan dia kayak, oh ini udah kondisi dia udah nih. Perform lah gitu. Ya, gua tes. Nah, yang harusnya gua tes pakai umpan lain, ternyata gua lihat kok ada potongan ikan. Kok ikan Vevang albino gua sisa kepalanya. Vevang gitu gua albino. cek, oh di perutnya ada bekas. Oh berarti ikan ini udah mulai rekondisi nih. Nah, gua tes udang, oh memang udah mau makan. Udah mau makan, itu pun gua biarin dulu sekitar 3 minggu, 1 bulan nunggu air ini yang udah kosong mateng. Nah, begitu udah mateng atau apa, puasain lagi, gue sekitar 4 hari, gue masukinnya per tahap. Ke sini per tahap, yang seperti tadi tuh, yang belida, Vevang, sama kaviat, besoknya lins, seekor, habis itu baru besoknya lagi, 2 hari lagi, lele, 3 ekor, terus habis itu lama, gue biarin dax, gue masukin, habis itu baru silver, habis itu ini baru minggu lalu. Barang Untuk semua jadi benar-benar bertahap ya? Bertahap. Jadi benar-benar cyclingnya itu, oh udah dapet nih, udah mateng. Muter, gua tambah satu lagi, tambah lagi kapasitasnya, muter lagi gitu. Nah, jadi kurang lebih supaya teman-teman bisa dapat pembelajaran dan juga bisa melakukan antisipasi segala sesuatu yang terjadi sama teman-teman hobis yang telah mengalami duka lebih dulu. Lebih dulu loh ya. Ini jangan takabur teman-teman. Besok-besok bisa menimpa kita semua gitu. Jadi kita paling nggak bisa mengantisipasi dari setiap pengalaman hobis yang lain. Jadi sebenarnya kita bukan kayak sok menggurui atau apa. Kebetulan kita dikasih duluan kena. Kita dikasih duluan kena, kita share pengalaman kita, solusi kita sekarang gimana. Mungkin buat ke depan teman-teman yang kebetulan sedang sialnya, kita nggak tahu, mereka minimal udah lebih prepare daripada kita. Walaupun kita nggak bisa menghindari sialnya. Gitu. Betul. Tapi sialku lebih banyak. Itu tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri, benar. Iya, lebih banyak. Yang dari jam tank kena, yang di gaspon ya waktu itu. Betul. Ya. Gaspon waktu itu yang airnya salah. Salah miskomunikasi. Ya betul, karena tadi isi air apa? Yang buat kolam renang gitu. Kandungan kaporit. Kandungan kaporit dan segala macam, dan tiba-tiba ikan kebalik semua pagi subuh-subuh gitu kan. Ini semua bagian dan proses perjalanan dari proses pemeliharaan ikan. Gitu loh. Sekali lagi makasih banyak kok waktunya. Gue yang thank you kok. Sudah berkenan cerita-cerita sama kita semua. Gue mau pamer ini kan nih bentar. Oke. Gue mau pamer ikan dax kecil nih. Misbar dong. Iya. Ini ikan gue belinya tawar. Ke si Hendy. Aqua Premier. Yang di depan dia, masih ingat gak? Kenapa? Gue begitu datang lihat ikan ini ada C. Belakangnya simetris dong. Simetris dia kayak D. Jadi CD Chris Danis gitu. Chris Danis. Oh iya, C banget ya. Chris Danis. Habis itu pas dia balik ke sini, C sebelahnya itu D. Cakep. Nah, jadi sedikit tambahan lagi, kalau kita mungkin pada saat kejadian itu izin mungkin dax itu yang paling banget kelihatan di mata kali ya. Iya, dia kayak ada berkabut. Habis itu kita bisa tahu nih dax pernah kena amonia bom apa enggak, itu biasa pirate. Ada yang pirate? Ini enggak. Di sini enggak. Mudah-mudahan enggak. Nah, jadi semua kabutnya itu udah hilang. Iya, nih matanya udah bagus semua, ikan-ikannya berarti udah normal dan udah perform kembali. Udah buat stabil sih udah oke. Ini Phoenix Bug-nya. Yang kemarin masih kecil ya? Iya, sempat kebalik tapi masih selamat. Ini termasuk ikan yang lama gede? Phoenix Bug tergantung. Dia waktu kecil ke size gede, ke size sekarang ini cepat bagi gua. Tapi begitu dia mentok size 50 mungkin udah mulai agak lambat ya. Ini cepet banget loh. Ini cepet banget, kemarin kan kecil banget masih. Iya. Makanya aku bilang dan beda kali ya.
pemeliharaan dengan arus begini kencang dan segala. Kalau arus kan aku punya di rumah jatuh. Ya. Kalau ini kan lurus begini, habis itu muter ke bawah, didorong ke bawah, dorong lagi kan? Ya, di sini bottom drain, atas skimmer sono. Nah itu badannya jauh lebih tebal yang daripada yang di jam tank nih. Yang mana? Si Phoenix Bug. Oh, Phoenix Bug ini. Badannya tebal banget. Rakus banget. Keren. Oke, kalau gitu makasih banyak Om. Sip, thank you banget. Sudah berkenan kita berkunjung-kunjung. Kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang ikan-ikan yang kemarin, yang penanganan atau sharing-sharing, ataupun ada yang mau ikut PO, bisa langsung hubungi kontaknya di bawah sini. Kokis Danis dan juga Longhu 999. Thank you. Oke, siap, thank you banyak kok. Oke. Jadi gitu konten kita kali ini, jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye.